Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kita ke materi kedua di hari ini, yaitu perbandingan trigonometri sudut dalam berbagai kuadran. Materi kuadran sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan untuk menghitung suatu sudut, ingat selalu dihitung dari sumbu X positif. Nah, mari kita mengenal kuadran, kita ingat kembali materinya. Karena kita mulainya dari sumbu X positif, berarti nah ini kalau kita putar sampai 90 derajat, ini kalau kita putar sampai 180, ini kalau kita putar sampai 270 derajat, kemudian ini berputar sampai 360 derajat. Nah, dari 0 sampai 90 derajat ini disebut dengan kuadran 1. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ini sudutnya sudah pernah kita pelajari kemarin ya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita membahas sudut yang ada di kuadran, kita terlebih dahulu membahas yang ada di batas kuadran. Batas kuadran yaitu 0, 90, 180, 270, dan 360. Untuk 0 dan 90 sudah kita bahas di materi yang pertama, materi hari ini yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas yang sudut 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Kita ke yang 180 derajat. Ini berarti di sini ya. Caranya sama dengan kita mencari 0 dan 90 derajat. Nah, ini kita identifikasikan X, Y, dan R-nya. Maka X-nya sama dengan min 1, Y-nya sama dengan 0, dan R-nya pasti sama dengan 1. R ini ibaratnya jari-jari lingkaran ini ya. Kita tinggal mencari perbandingan trigonometrinya. Sin 180 derajat berarti Y per R diperoleh hasilnya 0. Cos 180 hasilnya min 1. Ini tinggal dipahami sendiri ya, ini saya skip saja. Nah, ini kenapa tidak terdefinisi? Karena semua bilangan ketika dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Nah, ini kemudian pada batas kuadran yaitu sudut 270 derajat, maka X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan min 1, R-nya sama dengan 1. Maka diperoleh sinnya, tinggal disubstitusi, diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya pada batas kuadran 360 derajat, maka X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, dan R-nya sama dengan 1. Maka sin 360 derajat tinggal pakai rumus utama, yaitu Y per R jika sin, kalau cos itu X per R, dan jika tan itu Y per X. Nah, tinggal kita cari, maka diperoleh hasilnya seperti ini. Selanjutnya, perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kita akan mencari nilai atau tandanya, positif atau negatifnya setiap perbandingan trigonometri di masing-masing kuadran. Kita ke kuadran 1. Nah, kalau di kuadran 1 berarti kan di sini, maka alfanya di sini, ini kita buat segitiga. Maka ketika kita identifikasikan, karena dia di daerah ini, maka X-nya positif, Y-nya juga positif, dan R-nya otomatis juga positif. R itu nanti dimanapun hasilnya positif ya. Nah, maka ketika kita mencari sinnya Y per R, ini kita lihat tandanya saja ya. Nah, maka diperoleh hasilnya positif, cosnya juga positif, tannya juga positif, kosekannya dan sekan dan kotan hasilnya juga positif. Maka bisa diperoleh kesimpulan semua perbandingan trigonometri di kuadran 1 bertanda positif. Ingat ya, di kuadran 1 semuanya bertanda positif. Kemudian kita ke kuadran 2. Berarti daerahnya ada di sini. Nah, kita buat segitiga. Segitiganya itu ke sumbu X, jangan ke sumbu Y. Nah, karena dia di kuadran ini, maka otomatis sumbu X ini kan dia negatif. Maka X-nya negatif, Y-nya positif, dan R-nya positif. Kita identifikasikan masing-masing perbandingan trigonometri.
sin yaitu rumusnya y per r, berarti plus bagi plus hasilnya plus. Cos rumusnya x per r, berarti min dibagi plus hasilnya min, dan seterusnya sampai semuanya kita hitung. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini. Kalau kalian lihat yang tandanya positif dan negatif, maka lebih banyak yang tandanya negatif. Artinya kita lebih mudah untuk membedakannya, yaitu yang positif. Yang positif berarti hanya sin dan kosekan. Maka bisa disimpulkan pada kuadran 2 hanya nilai sin dan kosekan yang bertanda positif. Selanjutnya kuadran 3 berarti ada di daerah sini. Kita buat segitiga sama, yaitu ke sumbu X. Nah, X-nya negatif, Y-nya juga negatif, R-nya positif. Kita cari masing-masingnya. Diperoleh hasilnya seperti ini. Ternyata dari 6 ini yang hasilnya positif yaitu nilai tan dan kotan. Maka diperoleh kesimpulannya seperti ini, hanya nilai tan dan kotan yang bertanda positif. Kemudian kuadran 4, hasilnya ada di daerah ini, buat segitiga. Nah, di daerah ini X-nya positif, Y-nya negatif, dan R-nya positif. Maka kita cari masing-masing perbandingan trigonometrinya. Nah, diperoleh hasilnya ternyata dari keenam ini yang positif yaitu kosinus dan sekan. Maka kesimpulannya hanya nilai kosinus dan sekan yang bertanda positif. Kalau kita jadikan 1, maka di kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 sinusnya positif, kosekannya positif, dan selain ini negatif. Kuadran 3 yang positif yaitu tan dan kotan, selain ini negatif. Kuadran 4 kosinus dan sekan yang positif, selain ini negatif. Nah, dari hasil yang kita peroleh ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan kuadran. Kita ke contoh soal yang pertama. Misalkan A adalah titik min 4,3. Apabila gamma adalah sudut yang dibentuk oleh rusuk OA dengan sumbu X, tentukan nilai dari sin gamma, sekan gamma, dan tan gamma. Maka kita cara menyelesaikannya agar lebih mudah, kita buat titiknya. Nah, misalkan ada koordinatnya seperti ini titiknya A-4,3 berarti ada di sini. Nah, mintanya sudut yang dibentuk oleh rusuk OA, berarti kita buat OA dengan sumbu X, berarti nah sudut gamanya ada di sini. Nah, yang diminta sin gamma, sekan gamma, dan tan gamma. Untuk lebih mudah berarti kita identifikasikan, sini berarti X-nya, ini Y, dan yang ini R-nya. X-nya berarti min 4, Y-nya 3 karena koordinatnya min 4,3. Nah, R-nya kita cari. Nah, rumusnya ini kan Pitagoras. Ini kalau mau diibaratkan positif saja tidak masalah ya. Berarti min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat karena selanjutnya berarti min 4 kuadrat berarti 16, 3 kuadrat sama dengan 9, maka hasilnya akar 25 berarti hasilnya 5. Kita tinggal menentukan yang ditanyakan, sin gamma, sekan gamma, dan tan gamma. Sin gamma berarti depan per miring, yaitu Y per R. Hasilnya 3/5. Sekan gamma berarti kebalikan dari kosinus, artinya miring per samping, berarti R per X. Hasilnya 5/-4 berarti min 5/4. Terus tan gamma berarti depan per samping, Y per X, hasilnya 3/-4 berarti min 3/4. Maka bisa dilihat ya, karena ini di kuadran 2, maka yang bernilai positif otomatis hanya sinnya. Tanpa dicari nilainya pun sebenarnya kalau hanya ditanyakan tandanya, otomatis yang bernilai positif hanya sin dan kosekan. Nah, karena yang ditanya sin, sekan, dan tan, maka yang positif hanya sinnya.
Kemudian contoh kedua, diketahui cos alfa sama dengan 3/4, alfa berada di kuadran 4. Nilai sin alfa adalah, jangan bingung karena ada kata-kata berada di kuadran 4. Untuk lebih mudahnya kita identifikasikan cosnya dulu. Cos itu yaitu rumusnya samping per miring. Berarti agar lebih mudah kita buat segitiganya. Kita tidak perlu melihat kuadrannya terlebih dahulu, buat segitiganya. Misalkan alfanya ada di sini. Nah, cos alfa itu samping per miring. Nah, kalau alfanya di sini berarti sampingnya sebelah sini, miringnya sini dan depannya sini. Sesuai yang diketahui berarti sampingnya itu 3, miringnya itu 4. Kita umpamakan misal sini Y. Kita perlukah mencari Y? Perlu, karena yang ditanya sin. Sin itu rumusnya depan per miring, depannya belum diketahui Y-nya, maka kita mencari Y-nya terlebih dahulu. Menentukan nilai Y-nya pakai rumus Pitagoras, karena ini segitiga siku-siku. Berarti 4 kuadrat min 3 kuadrat diperoleh hasilnya akar 7. Ketika Y-nya sudah diketahui, tinggal kita menentukan sin-nya. Tapi ingat, ada kata-kata alfa berada di kuadran 4. Kita lihat kembali materinya. Ketika di kuadran 4, sin itu bertanda positif atau negatif. Ternyata yang di kuadran 4 yang bernilai positif hanya kosinus dan sekan. Maka sin ini bertanda negatif ketika dia ada di kuadran 4. Karena bertanda negatif, maka nanti kita tambahkan tanda negatif seperti ini ya. Sin kan tetap rumusnya depan per miring. Nah, untuk mencarinya kita tambahkan tanda negatif. Min Y per 4. Y-nya kita substitusikan akar 7. Berarti min 1/4 akar 7. Selanjutnya diperoleh kesimpulan nilai sin alfa sama dengan min 1/4 akar 7. Kemudian contoh 3, hampir sama, hanya ganti angka dan kuadrannya. Kosekan theta sama dengan min 3/2. Kita identifikasikan kosekan rumusnya yaitu miring per depan. Nah, di sini miringnya berarti 3, depannya berarti 2. Kita buat segitiga siku-siku. Ini nanti ditambahin tanda siku-siku, tidak apa-apa biar lebih jelas. Maka tetanya misal kita pakai di sini, maka ini adalah samping, ini miring dan ini depan. Nah, sesuai yang ada di soal, miringnya 3 dan depannya 2. Tanda negatif ini bisa kita abaikan saja terlebih dahulu biar lebih mudah. Tanda negatif kita abaikan, kita hanya menulis bilangannya. Miringnya 3, depannya 2. Nah, kita perlu mencari sisi ini karena kita akan mencari tan. Tan itu kan rumusnya depan per samping. Nah, sampingnya berarti kan perlu dicari. Kita ibaratkan misal ini X. Nah, kita mau mencari menggunakan rumus Pitagoras. Diperoleh hasilnya akar 5. Selanjutnya kita mencari nilai tan. Nah, nilai tan. Nah, untuk mencari tan kita lihat dulu dia ada di kuadran berapa. Dia ada di kuadran 3. Kalau di kuadran 3, nilai tan itu positif atau negatif? Ternyata nilai tan kalau di kuadran 3 yaitu positif. Nah, maka nanti tinggal menghitungnya, tinggal mensubstitusi saja. Depannya yaitu 2, sampingnya X. X-nya akar 5, berarti diperoleh hasilnya 2/5 akar 5. Diperoleh tan theta sama dengan 2/5 akar 5. Selanjutnya contoh 4. Tan beta sama dengan min 1/24 akar 24 untuk beta dari setengah pi sampai pi. Maka cos beta min sin beta adalah, sama caranya kita identifikasikan tan betanya terlebih dahulu. Nah, untuk mengidentifikasikan kan akan lebih mudah kita bentuk ketika bentuknya itu pecahan. Maka kita bentuk ini jadi pecahan. Jadi kan seperti ini, min akar 24/24. Berarti kan min akar 24/24, berarti kan ketika kita sederhanakan bisa menjadi
1 per akar 24. Nah ini berarti satunya itu depan, samping. Akar 24 nya itu samping. Nah kita buat segitiganya, misal beta ada di sini. Apakah segitiganya harus seperti ini? Apakah betanya harus ini? Itu tidak, karena saya lebih mudahnya seperti ini. Maka dari contoh dari awal tadi bentuk segitiganya seperti ini. Kalau kalian mau pakai bentuk yang lain, monggo, terserah. Ketika betanya ada di sini, berarti ini samping, ini miring, ini depan. Nah, 1 berarti menyatakan depan, akar 24 menyatakan samping. Minnya kita abaikan dulu ya, biar lebih mudah. Atau kalian pengen tetap dimasukkan, boleh, terserah, monggo. Selanjutnya kita perlu tidak mencari miring. Nah karena yang ditanya cos dan sin, otomatis kita perlu mencari miring, karena cos kan rumusnya samping per miring, sin juga rumusnya depan per miring. Berarti kita perlu mencari miringnya. Misalkan miringnya saya misalkan R, apakah harus R? Tidak ya, ini tidak harus R, saya lebih nyamannya pakai R. Nah, menentukan nilai R tinggal pakai Pitagoras. Diperoleh hasilnya akar 25 berarti 5. Kita tinggal mencari cos beta dan sin betanya. Tapi ingat, betanya ada di kuadran berapa? Nah, ini ketika seperti ini tuh kuadran berapa? Ingat ya, Pi itu 180. 180 bagi 2 berarti 90. Pi berarti 180. Betanya antara 90 sampai 180, berarti betanya ada di kuadran 2. Nah, ketika di kuadran 2, ingat yang tadi yang bernilai positif hanya sin, maka cosnya bertanda negatif dan sinnya bertanda positif. Tinggal kita masukkan. Ingat ya, rumus cos itu samping per miring, rumus sin itu depan per miring. Berarti cos betanya sama dengan tadi sampingnya akar 24. Nah, kita lihat lagi. Sampingnya akar 24, depannya 1 dan miringnya 5. Nah, miringnya itu 5. Ingat, sampingnya akar 24, depannya 1, miringnya 5. Tinggal kita substitusikan. Nah, ini kenapa ada min? Karena ini cos beta bertanda negatif, ini min. Sampingnya akar 24, miringnya 5. Depannya 1, miringnya 5. Dan ini min karena soal ya. Sin betanya kan bertanda positif, berarti ya sesuai soal. Kalau misal sin betanya bertanda negatif, berarti nanti min dalam kurung min 1/5. Karena ini sin betanya bertanda positif, berarti tinggal ngikut sesuai soal. Soalnya min, berarti sini min, gitu ya. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Min 1/5-nya saya keluarkan, berarti tinggal akar 24 ditambah 1. Akar 24 sederhanakan menjadi 2 akar 6. Maka diperoleh hasilnya cos beta min sin beta, yaitu min 1/5 dikali 2 akar 6 plus 1. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, adakah yang belum Anda pahami? Kalau belum, silahkan ditanyakan. Terima kasih.